Halo, jumpa lagi dengan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, setelah kita bahas tentang materi perhitungan harga pokok produk, adanya persediaan awal produk dalam proses, maka kita sekarang akan coba untuk penyelesaian kasus. Seperti kemarin saya sampaikan bahwa ada dua metode, yaitu metode FIFO dan metode rata-rata. Oke, kita akan bahas kasus yang pertama dulu, yaitu metode rata-rata. Saya sudah siapkan kasusnya. Ini adalah kasus terkait dengan perusahaan yang memproduksi pakaian. Ini data produksinya, di mana proses produksinya melalui dua departemen, departemen pemotongan dan departemen penyelesaian. Oke, kita lihat di departemen pemotongan, di sini ada persediaan awal sebanyak 100 unit. Ini adalah persediaan awal yang diperoleh dari persediaan akhir periode yang lalu. Kalau ini bulan Mei, berarti ini adalah persediaan akhir pada bulan April. Kemudian di departemen penyelesaian juga demikian, ada persediaan awal yang berasal dari persediaan akhir periode yang lalu. Masing-masing persediaan ini sudah membawa biaya produksi dengan penjelasan adalah seperti ini. Bahan baku 100%, biaya tenaga kerja 80%, BOP 80%. Demikian juga di departemen penyelesaian, bahan baku 0 karena sudah dikonsumsi di departemen pemotongan, sehingga di sini adalah biaya tenaga kerja dan BOP masing-masing 90%. Artinya sudah membawa biaya produksi dari periode sebelumnya tetapi belum 100% untuk persediaan produk dalam proses awal. Kemudian untuk periode sekarang yang masuk proses adalah 2.500 di departemen pemotongan, sehingga yang diproses adalah sebanyak 600, terdiri dari 100 persediaan awal dan yang masuk sekarang 2.500. Dari 2.600 yang selesai adalah 2.450 yang nanti akan ditransfer ke departemen penyelesaian. Sehingga di departemen penyelesaian yang diproses adalah 2.450 yang berasal dari departemen pemotongan ditambah dengan persediaan awal 50, jadi totalnya 2.500. Dari 2.500 di departemen penyelesaian yang selesai adalah 2.400. Oke, nah kita kembali ke departemen pemotongan yang diproses 2.600, yang selesai 2.450, yang belum selesai adalah 1.500. Di departemen penyelesaian yang diproses 2.500, yang selesai 2.400, yang belum selesai adalah 100 unit. Produk yang belum selesai di masing-masing departemen sudah membawa biaya produksi. Nah, ini adalah persediaan akhir yang nanti akan menjadi persediaan awal pada periode berikutnya. Berarti nanti akan menjadi persediaan awal di masing-masing departemen di periode bulan Juni. Nanti kalau di bulan Juni berarti ini posisinya ada di atas karena menjadi persediaan awal, ya seperti itu. Oke, itu adalah terkait dengan data produksinya. Berikutnya adalah untuk biaya. Di sini ada dua biaya, yaitu biaya yang dikeluarkan sekarang dan biaya yang dibawa oleh produk dalam proses awal. Ini adalah biaya yang dikeluarkan sekarang untuk masing-masing departemen. Departemen pemotongan dan departemen penyelesaian. Masing-masing unsur biayanya, ini juga bahan baku tidak dikeluarkan di penyelesaian karena sudah dikonsumsi di departemen pemotongan. Kemudian, untuk produk dalam proses awal di departemen pemotongan, ini adalah biaya yang sudah dibawa, bahan baku, tenaga kerja, dan BOP. Kemudian ini adalah di departemen penyelesaian. Artinya produk dalam proses awal tadi sudah menyerap biaya dari periode sebelumnya masing-masing adalah seperti ini di setiap departemen. Nah, dari kasus itu maka diminta untuk menentukan harga pokok produk atau laporan biaya produksi menggunakan metode yang pertama adalah rata-rata terlebih dahulu, menyusun laporan laba rugi jika yang terjual ada 2.000 unit dengan harga 75.000 per unitnya, membuat jurnal. Nah, di sini ada biaya selain biaya produksi yaitu biaya non produksi. Oke, mari kita coba selesaikan satu persatu. Oke, kita akan selesaikan di departemen yang pertama terlebih dahulu. Metode rata-rata. Metode rata-rata dikatakan bahwa metode ini akan menggabungkan biaya produksi yang dibawa oleh produk dalam proses awal dengan biaya yang dikeluarkan sekarang. Nanti Anda buka lagi materi yang sudah saya berikan sebelumnya. Oke. Ini data produksi, jadi teknik prosesnya sama, data produksi,
Persediaan awal, masuk proses sekarang, kemudian ini yang selesai, yang nanti ditransfer ke Departemen Penyelesaian, dan ini yang belum selesai. Kemudian unit ekuivalensi kalau metode rata-rata adalah standar, produk selesai ditambah dengan produk dalam proses akhir dikalikan dengan tingkat penyelesaian. Ingat, ini adalah tingkat penyelesaian produk dalam proses akhir. Jadi kalau kita lihat tadi, di sini adalah tingkat penyelesaian produk dalam proses awal, yang digunakan adalah tingkat penyelesaian produk dalam proses akhir. Karena yang diperhitungkan yang 150 ini. Nanti di Departemen Penyelesaian juga yang ini. Ya. Jadi itu adalah perhitungan unit ekuivalensi. Oke. Bahan baku 100%, tenaga kerja dan BOP masing-masing 70%, sehingga hasilnya adalah ini. Dari sini kemudian kita menentukan HPP per unit. Seperti kemarin saya jelaskan bahwa untuk HPP per unit adalah total biaya, yaitu kumulatif biaya yang dibawa oleh produk dalam proses awal ditambah dengan biaya yang terjadi sekarang. Jadi di sini sudah ada, ini adalah biaya yang didistribusikan sekarang, ini adalah biaya yang dibawa oleh produk dalam proses awal, di mana dengan metode rata-rata akan ditambahkan untuk masing-masing unsur biaya produksi. Sehingga seperti ini adalah biaya yang dibawa oleh produk dalam proses awal, ini adalah yang dikeluarkan sekarang. Ditambahkan untuk masing-masing unsur biaya produksi, sehingga total biaya setelah dikumulatifkan adalah sekian. Kemudian ini adalah unit ekuivalensi yang dihitung tadi. Kemudian ini adalah HPP per unit, yaitu biaya yang sudah dikumulatifkan dibagi dengan unit ekuivalensinya. Sehingga ini ada tarif per unit untuk masing-masing unsur biaya, dan ini tarif atau HPP per unit untuk total biayanya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan menentukan pembebanan biaya. Oke, ini adalah pembebanan biaya produk yang jadi, yang nanti ditransfer ke departemen berikutnya sebanyak 2.450, dengan HPP per unitnya tadi ada 41, sehingga total yang dibawa untuk periode untuk departemen penyelesaian 100.450. Sedangkan yang belum selesai 150 dikalikan dengan tingkat penyelesaian masing-masing dikalikan dengan tarif masing-masing yang tadi kita hitung di tarif per unitnya. Totalnya adalah sekian. Sehingga ini adalah pertanggungjawaban biaya produksi 105.880. Kita lihat di sini adalah 100.880, yaitu biaya yang dibawa oleh produk dalam proses awal yang dikumulatifkan dengan produk yang masuk sekarang. Oke, itu ada di departemen pemotongan. Kita masuk ke departemen penyelesaian. Oke. Di departemen penyelesaian ada persediaan awal adalah 50 unit, kemudian diterima dari departemen pemotongan sekarang ada 2.450, totalnya 2.500 yang selesai ini, yang belum selesai ini. Oke. Kemudian untuk unit ekuivalen ini adalah 2.400 yang selesai, kemudian yang belum selesai 100, tingkat penyelesaian 100% sudah dikonsumsi dari periode sebelumnya. Kemudian ini adalah biaya tenaga kerja, tingkat penyelesaiannya dan BOP masing-masing, sehingga ini adalah unit ekuivalensinya. Sama, tahapan berikutnya adalah menentukan tarif per unit atau HPP per unit. Ini adalah biaya yang dibawa oleh produk dalam proses awal di departemen penyelesaian, sedangkan adalah biaya yang dikonsumsi sekarang atau yang dikeluarkan sekarang. Ini tadi yang berasal dari produk dalam dari departemen pemotongan, ya, sebanyak ini tadi yang sudah dihitung di departemen pemotongan, ya, 100.450. Oke. Kemudian totalnya sama, ditotalkan. Ini adalah biaya yang dikonsumsi sekarang atau yang dikeluarkan sekarang. Ini unit ekuivalensi, ini ada tarif untuk masing-masing unsur biaya, dan ini adalah tarif atau HPP per unit secara totalnya. Oke, dari sini kemudian kita akan menentukan pembebanan biaya. Yang selesai ditransfer ke gudang 2.400 dengan HPP per unitnya ada 50.000. Jadi harga pokok untuk produk jadi secara totalnya ada 120 juta. Sedangkan yang belum selesai 100 sudah membawa biaya 41.000 per unitnya. Sedangkan biaya tenaga kerja dengan tingkat penyelesaian masing-masing 80%,
ini adalah tarif per unit untuk masing-masing yang tadi sudah dihitung. Totalnya adalah sekian, sehingga harga pokok produk atau biaya produksi di Departemen Penyelesaian adalah 124.820. Kita akan cek apakah sama. Ini sama. Oke. Nah, tadi diminta untuk menentukan juga laporan laba rugi yang terjual adalah 2.000 unit dengan harga per unitnya adalah 75.000 dan ada biaya non produksi yaitu biaya administrasi dan umum dan biaya pemasaran. Tadi masing-masing adalah ini 5 juta dan 4 juta. Oke, kita akan menentukan laba ruginya. Oke. Yang terjual 2.000 unit dengan harga 75.000 sehingga ini adalah harga jualnya. HPP-nya tadi adalah per unitnya 50.000 ya. Tadi di sini adalah HPP per unitnya adalah 50.000 yang produk jadi sudah selesai ditransfer ke gudang sehingga HPP per unitnya adalah 50.000 dikalikan dengan produk yang terjualnya adalah 2.000, HPP-nya 100.000. Laba brutonya adalah 50.000. Di sini ada biaya non produksi, administrasi dan umum pemasaran, totalnya 9.000 sehingga laba sebelum pajak adalah 41 juta. Ya. Kemudian untuk membuat jurnal seperti biasa, ya, ini jurnalnya tinggal memindahkan angka-angkanya saja. Kalau isi jurnalnya persediaan produk dalam proses awal yang tadi di masing-masing departemen tadi kita departemen pemotongan. Oke. Pembelian bahan baku untuk periode sekarang, pemakaian bahan baku karena digunakan, maka jurnalnya seperti itu. Ini. Kemudian untuk biaya tenaga kerja, ini adalah biaya tenaga kerja di masing-masing departemen yang tadi sudah kita hitung secara totalnya. Biaya overhead pabrik juga demikian. Ya, jadi angka-angka ini berasal dari yang sudah dihitung tadi di total biaya setelah dikumulatifkan. Oke. Kemudian untuk barang jadi di Departemen Pemotongan, ini adalah yang akan menjadi bahan baku di Departemen Penyelesaian. Kemudian yang sudah jadi ditransfer ke Departemen Penyelesaian ini. Ya. Oke. Kemudian ini ada yang diproses Departemen Pemotongan. Angkanya kita tinggal pindahkan saja. Ya. Kemudian ini adalah produk dalam proses awal di Departemen Penyelesaian. Jurnalnya sama seperti di Departemen Pemotongan. Angkanya kita masukkan saja. Ini adalah menerima dari Departemen Pemotongan tadi yang ditransfer sebanyak 100.450 dengan masing-masing membawa biaya bahan baku dan tanggal kerja seperti ini. Kemudian yang selesai ditransfer ke gudang. Oke. Ya. Kemudian ini ada yang belum selesai di Departemen Penyelesaian. Ini ada untuk biaya non produksi, tadi ada biaya administrasi dan umum pemasaran. Sedangkan ini adalah hasil penjualannya. Ya, penjualan ada kas yang diterima, penjualannya 150, HPP-nya 100 juta, persediaan barang jadinya 100 juta. Oke, jadi itu adalah terkait penyelesaian kasus adanya produk dalam proses awal dengan metode rata-rata. Demikian, mudah-mudahan memberikan penjelasan lebih konkret terkait dengan perhitungan harga pokok produk apabila adanya produk dalam proses awal dengan metode rata-rata. Kita akan ketemu lagi untuk membahas yang metode FIFO. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.